Oke, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman semuanya. Halo, halo. Mana nih? Kayaknya masih belum ada respon. Lagi pada hilang. Halo guys. Selamat sore. Gimana kabarnya nih? Mantap, mantap. Oke, sore ya. Luar biasa, luar biasa. Sebelum kita mulai sesi hari ini, boleh banget nih buat teman-teman on cam, hidupin kameranya ya, punya posisi yang baik karena hari ini kita akan ada simulasi wawancara di sesi akhir. Nah, hari ini juga kita udah masuk sesi klasikal yang kedua, mentoring curi start persiapan wawancara bersama Yuasa bersama. Nah, buat teman-teman semua yang belum tahu Yuasa, Yuasa itu adalah sebuah komunitas mungkin kita bilangnya ya yang bergerak untuk memberikan pendampingan wawancara, beasiswa, bahkan mulai dari tahap esai. Banyak program yang udah diikuti oleh teman-teman. Kemarin waktu esai ada sekitar 70 orang menti kita, lebih dari 70 orang malah yang lolos ke tahap wawancara. So, nggak salah lagi kalian memilih UASA untuk sesi hari ini. Nah, teman-teman semuanya, hari ini di sesi klasikal kita akan belajar soal yang pertama. Kita akan belajar tentang pertanyaan-pertanyaan umum, tips dan trik melanjutkan yang kemarin. Kemudian yang kedua, kita akan menjelaskan tentang bagaimana menggunakan metode SMART, utamanya dalam menjawab soal berkaitan dengan kontribusi dan juga karya. Dan yang ketiga, kita akan ngomongin soal pertanyaan-pertanyaan akademis, yaitu rencana studi, rencana riset, baik itu untuk jenjang sarjana, magister, dan juga doktoral. Nah, sesi harinya akan berlangsung sekitar 2 jam, jadi pastikan kalian itu bisa ikutin ini sampai habis. Nah, tapi sebelum itu yuk kita on cam dulu teman-teman semuanya. Boleh yang cowok-cowok on cam, yang ciwi-ciwi boleh persiapan juga pakai jilbabnya. Mana tahu kalian terpilih untuk sesi ini ya. Yang pertama on cam tadi ada Mas Iqbal. Halo Mas Iqbal, dari mana asalnya Mas? Dari Makassar. Halo Mas, masuk suaranya. Dari Makassar. Dari Makassar. Mas Iqbal eh, jenjang pendidikannya apa? Sarjana atau S2 nih? S2 Kak di Unhas. Dua. Dari Unhas. Mantap banget. Kalau Makassar berarti apa ya? Bukan Horas ya, Ewako. Ya, Ewako. Saya kira Horas. Horas Padang, Bos. Padang Medan, Bos. Ya. Oke, thank you Mas Iqbal. Selamat ikuti kelas ya. Oke, ada yang coba absen dulu dong. Ini dari daerah mana aja, guys? Dari Indonesia mana aja? Ada yang dari IKN nggak di sini? Yang baru upacara bendera, Balikpapan lah minimal Balikpapan. Ada yang dari Balikpapan, Kalimantan Timur, absen dulu absen. Wah, dari Padang, keren. Dari Malang, Medan, Makassar, Makassar, Makassar. Mbak Yuna kebetulan juga dari Polewali, ya, nggak jauh dari Makassar lah ya. 8 jam cuma kok. Eh, dari Jambi, dari Maluku Utara. Keren Maluku Utara. Maluku Utara tuh pengibar bendera pagi ini dari Maluku Utara kalau nggak salah, dari Halmahera Barat. Putri Salsabila Yogyakarta. Waduh, keren nih dari Jogja. Yang lain, ada lagi nggak? Di sini ada sekitar 112 orang. Banjarmasin, Semarang. Wah, Semarang. Pengibar hari ini dari Semarang, ding. Salah saya. Oke lah guys, thank you banget kalian udah absen. Masih ditunggu untuk on cam-nya ya sebelum kita mulai. Nah, oke Mbak Yuna gimana Mbak Yuna? Udah siap Mbak Yuna untuk sesi hari ini Mbak? Halo, suara saya kedengaran, Mas Pram? Kedengeran banget Mbak, lancar lah. Oke, aman insya Allah ya. Ya, hari Pokoknya ini mau ngobrolin untuk, apa nih Mbak? banyak ya. Jadi hari ini kita akan obrolin terkait kunci-kunci ya, kunci-kunci Kunci-kunci. untuk
nanti menyusun kalimat dalam menjawab, baik itu yang umum, yang spesifik, dan rahasia. Jadi saya nanti akan memberikan bumbu-bumbu. Waduh. Oke guys, sebentar lagi dapur kita memulai memasak ya. Let her cook. Wah, let her cook kalau bahasa viralnya. Jadi bentar lagi kita akan masak-masak nih berkaitan dengan bagaimana sukses mewawancara BC unggulan. Aku selalu bilang ke menti-menti aku buat kalian yang BC unggulan sekarang, kalian punya kesempatan saat ini lakuin semuanya maksimal, habis-habisan. Karena kalau nggak sekarang, kapan lagi guys? Kalau masih mau nunggu-nunggu nanti-nanti lebih baik tidak usah hadir mentoring ini. Jadi kalau memang kalian mau niat untuk lolos, hadir mentoring ini. Kita selalu tanamin kayak gitu. Dan menti-menti semuanya udah tahu dari tahap ESA ya, gimana galaknya mentor-mentor UASA kalau ngomongin soal getolnya usaha dan belajar. Oke? Oke guys, itu dulu untuk sesi intermezzo hari ini. Sebelum kita mulai, mari kita berdoa dulu yuk, biar acara hari ini lancar dan acara hari ini juga diberkahin. Berdoa, menurut agama dan kepercayaan masing-masing dipersilahkan. Oke, amin, Allahumma amin. Oke, semuanya jangan lupa siapkan pulpen, siapkan selembar kertas, dan selamat menikmati hidangan ataupun masakan sore hari ini. Silahkan kepada Kak Yuna. Oke, baik. Terima kasih, Mas Pam. Halo, teman-teman semua. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana nih kabarnya semua? Sehat? Boleh di ramein lagi dong kolom komentarnya. Saya mau satu kata yang menggambarkan kalian banget nih di sore hari ini. Ayo, sekarang kalian lagi ngantuk kah? Atau lagi semangat kah? Atau lagi apa nih? Satu kata boleh dong. Membara nggak tuh? Deg-degan, dedikasi asik. Si paling dedikasi. Ada yang hot, waduh. Ada yang hot nih. Menyala, semangat, nggak sabar, excited. Oke, homesick. Waduh, ini agak-agak ya. Kalau homesick saya tidak punya ini ya kalau homesick gitu ya. Kaget tiba-tiba wawancaranya tanggal 20 ini ya guys, bener banget ya. Jadi untuk wawancara itu paling apa namanya jadwalnya paling cepat tanggal 20 ya. Jadi nanti orang-orang yang di tanggal 20 memang harus udah bisa latihan dari mulai hari ini sih. Untuk yang juga tahan. Overthinking. Oh, ada yang tanggal 19 malah ya. Oke. Ada yang tanggal 18 nggak? Kayak awalnya yang, oke, ada yang 23. Berarti yang paling dekat di tanggal 19 ya. Oke. Oke. Nah, oke guys. Jadi, sore hari ini kita ketemu lagi. Bosan gak nih sama aku terus? Udah beberapa kali ya sama Kak Yuna terus sama jangan Kak Yuna deh. Kita masih seumuran kok lumayan. Bahkan mungkin ada yang lebih senior di sini daripada saya. Jadi kita panggil nama aja ya. Bosan gak nih sama Yuna? Kemarin di kelas klasikal pertama, saya sudah bahas beberapa ya yang bisa menjadi persiapan buat teman-teman dalam mempersiapkan baik secara mandiri maupun nanti bersama teman kakak-kakak mentornya. Nah, sore hari ini saya akan bahas kembali lagi beberapa hal yang sebenarnya itu basic dan itu juga teknis, tapi itu penting ya. Itu basic dan penting gitu. Saya akan membagi dalam beberapa hal. Yang pertama adalah pembahasan secara umum dulu. Kenapa ada pembahasan umum? Karena dari jenjang pendidikan, kemudian tingkatannya teman-teman itu akan berbeda. Mulai dari S1, S2, S3, kemudian dari maba dan ongoing juga itu pembahasannya akan berbeda. Wah, Sultra 30 menit lagi maghrib. Oke, semoga bisa ini ya, maksimal ya, maksimalkan waktu yang ada. Oke, nah, jadi nanti ada pembahasan umum, kemudian ada pembahasan spesifik, dan juga ada kunci atau bumbu-bumbu yang akan saya berikan kepada teman-teman di pembahasan sore hari. Oke, kita langsung mulai saja, tidak usah lama-lama. Boleh ramein kolom chat lagi terakhir untuk teman-teman yang kemarin ikut di kelas klasikal
satu, kemudian teman-teman yang tidak ikut di kelas klasikal satu boleh raise hand. Yang tidak ikut raise hand, yang ikut ramein kolom chat. Ayo, ayo, ayo. Yang tidak, yang belum ikut kemarin di kelas klasikal satu boleh raise hand. Sedangkan yang ikut boleh ramein kolom chat. Oke, ada 9 orang. Oke, lagi tidak ikut baru pertama ikut nih Kak. Oke. Ikut Mbak, ikut. Oke, oke, oke. Wah, ada banyak juga ya yang belum ikut ya. Oke. Oke. Oke, stop. Kemudian, oke, sekarang turunkan tangan lagi, teman-teman. Boleh turunkan tangan. Oke. Aku udah ikut, cuman belum dapat giliran wawancara satu Kak. Oke, kabar ya. Oke, sekarang raise hand. Oke, turunkan tangan dulu semuanya. Turunkan tangan dulu. Sekarang saya mau lihat teman-teman raise hand yang baru bergabung di grupnya Yufasa setelah mendapat informasi sesi klasikal kedua ini. Jadi mungkin udah ada yang gabung dari persiapan administrasi, udah ada yang bahkan gabung di kelas mentoring gratis, ada yang gabung di kelas mentoring intensif, mentoring eksklusif, dan sebagainya. Yang baru nih, yang baru pertama kali nih, ikut pada sore hari ini, ada Kak Gusliadi, ada Mona, ada Kak Dila, ada Kak Rensi, ada Kak Fatih, Kak Azahra, Kak Nurul, cukup? Kak Salsabila, oke? Oke, 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 lagi. Oke, ada beberapa ya. Oke, cukup. Terima kasih teman-teman atas responnya. Jadi dari respon teman-teman saya akan menyesuaikan untuk penyampaiannya. Nah, oke, bismillah kita bahas dulu ya. Yang pertama saya akan membahas terkait umumnya dulu. Saya akan coba kembali membahas yang sebenarnya sudah dibahas di kelas klasikal satu. Namun ini sifatnya adalah reminder lagi karena saya sangat highlight bagian ini karena menurut saya ini yang paling penting. Kita start dari pengenalan. Nah, biasanya banyak teman-teman yang bertanya, Kak, dalam pengenalan itu baiknya seperti apa ya? Porsinya penyampaiannya seperti apa ya? Atau langsung contoh kalimatnya seperti apa ya? Nah, mungkin di sini teman-teman ada yang sudah prefer ya, ada yang sudah mempersiapkan, bahkan ada yang sudah menulis langsung kalimat untuk digunakan pada saat perkenalan. Nah, kalau dari saya, ini tapi dari saya ya teman-teman, sekali lagi kalau teman-teman ada saran dan pandangan lain, boleh banget nanti diimprovisasi. Nah, kalau dari saya, yang wajib ada di perkenalan yang pertama adalah kita menggunakan. Jadi gini, saya jelasin dulu. Kadang ada tipe pewawancara yang memberikan kita kesempatan untuk memperkenalkan diri. Kemudian ada tipe pewawancara yang langsung menanyakan. Jadi misal, tipe satu tuh langsung, nama kamu siapa? Kamu dari universitas mana? Sekarang semester berapa? Atau sekarang lagi kuliah di mana? Nah, ada tipe pewawancara yang seperti itu. Nah, ketika mendapatkan tipe pewawancara seperti itu, teman-teman langsung menjawab sesuai apa yang ditanyakan. Jadi misalnya nih, pertanyaannya adalah, nama kamu siapa? Dan jawabannya langsung, baik, nama saya Yusnalia Kanir, boleh biasa dipanggil Yuna. Udah cukup sampai di situ aja, karena pertanyaannya adalah nama kamu siapa? Kalau misalnya teman-teman mendapatkan pertanyaannya adalah, coba silahkan perkenalkan diri kami. Nah, berarti ketika mendapat wawancara seperti itu, teman-teman mendapatkan kesempatan untuk mengarahkan pembahasan wawancaranya itu diarahkan kemana. Karena seperti ini, kalau misalnya teman-teman mendapatkan wawancara, coba perkenalkan diri kamu, nah berarti kita bisa menjawab, baik, mungkin terima kasih dulu ya. Terima kasih Bapak atau terima kasih Ibu karena telah memberikan saya kesempatan untuk menjadi peserta dalam sesi interview atau sesi wawancara beasiswa unggulan tahun 2024 pada sore hari ini. Pada sore hari ini, perkenalkan, nama saya Yusma Kadir. Saya merupakan mahasiswa semester 3 dari jurusan Gagaga, Universitas Gagaga, dan saat ini saya sedang banyak berkecimpung dalam dunia penelitian atau riset bersama dosen, dan juga saya aktif dalam kegiatan organisasi pada Ikatan Alumni Timnas Indonesia. Titik. Nah, kalau misalnya perkenalannya seperti itu, berarti saya meng-highlight 2 poin. Yang pertama adalah
penelitian, kemudian saya juga aktif di salah satu organisasi nasional. Artinya itu akan memantik pertanyaan selanjutnya mengenai tentang apa yang kita sampaikan. Nah, jadi poinnya adalah ketika perkenalan dan kalian diberikan kesempatan untuk memperkenalkan diri, usahakan kalian menyebutkan beberapa prestasi atau organisasi yang sekiranya itu bisa membantu kalian untuk menambah nilai dan kalian bisa enak menjelaskan hal tersebut. Nah, tapi ada juga yang menjawab ketika diminta untuk melakukan perkenalan, mereka menyebutkan atau menjelaskan prestasi dan organisasinya itu secara lengkap. Hasilnya nanti sebenarnya ada poin plus minusnya. Kalau plusnya, kalian langsung dapat poin ya dari penjelasan kalian kayak wawancara itu langsung tahu oh, ternyata kalian berprestasi nih di bagian ini. Kalian punya organisasi ternyata internasional atau nasional. Nah, itu kan salah satu poinnya. Tapi minusnya adalah bisa jadi pertanyaan selanjutnya itu di luar ekspektasi karena pertanyaan yang belum ditanyakan terkait dari proses perkenalan kalian itu sudah kalian habiskan untuk dijelaskan. Akhirnya si pewawancaranya harus berpikir pertanyaan yang selanjutnya apa ya? Nah, kadang di situ ada pertanyaan di luar ekspektasi. Misalnya tiba-tiba menanyakan, menurut kamu pengibaran bendera merah putih tahun sekarang seperti apa? Apakah sudah menggambarkan perasaan nasional? Misal tiba-tiba seperti itu. Atau misalnya tiba-tiba kalian ditanya, oh, misalnya, oh Sahla dari jurusan pendidikan biologi ya misalnya. Menurut Sahla, apa yang menjadi permasalahan di Indonesia khususnya dalam bidang pendidikan biologi dan bagaimana solusi yang kamu tawarkan dari permasalahan yang kamu lihat tersebut. Nah, jadi bisa jadi pertanyaannya langsung ke arah mana-mana gitu. Nah, makanya tadi saya bilang untuk ketika kalian diberikan kesempatan memperkenalkan diri, nah kesempatan itu dijadikan momen untuk memantik pertanyaan selanjutnya. Jadi jawaban kalian dibuat menarik, tapi tidak dijelaskan secara tuntas. Seperti itu. Itu untuk bagian perkenalan dulu. Kemudian selanjutnya kita masuk nih ke beberapa pertanyaan yang menurut saya dan teman-teman lain ini pasti ada. Ya, kita mengasumsikan pasti ada ya, sekitar 80% lah pasti ditanyakan. Yang pertama adalah alasan memilih jurusan. Baik kalian maba maupun ongoing. Kemudian yang kedua, alasan memilih univ. Kemudian yang ketiga, alasan kenapa kalian mendaftar beasiswa unggulan. Itu pertanyaan yang menurut teman-teman UTASA dan juga teman-teman awardee lainnya selalu ada. Dan ya, tapi kita tetap menyesuaikan kembali lagi ya dari teman-teman mendapatkan pewawancara siapa, tapi secara umum pertanyaan itu adalah memang paling banyak yang disebutkan oleh awardee bahwa saya juga ditanya pertanyaan seperti itu. Nah, jadi seperti ini teman-teman, banyak yang saya temui, bukan banyak ya, banyak sekali malah. Yang saya temui menjawab pertanyaan itu dengan jawaban yang self-centered. Jawaban self-centered itu apa Kak Yun? Jawaban self-centered itu adalah jawaban yang mengarah kepada diri kalian sendiri, atau diri kita, atau pribadi kita, atau individual. Misalnya, alasan saya memilih jurusan pendidikan biologi karena sudah menjadi minat dan passion saya sejak dari SMP. Saya sudah banyak mengikuti Olimpiade Biologi dan saya berhasil menjuarai Olimpiade Biologi tersebut sehingga saya tertarik untuk melanjutkan studi ke jenjang yang lebih tinggi pada jurusan pendidikan biologi. Jawaban itu benar, jawaban itu tidak salah, tapi jawaban itu adalah jawaban yang template. Jawaban itu adalah jawaban yang pada umumnya digunakan oleh orang-orang. Jawaban itu adalah jawaban yang mengarah pada diri kita sendiri. Jadi dari kita untuk kita, gitu loh. Nah, sedangkan teman-teman, di sini adalah paling inti ya, tolong fokus. Sedangkan jawaban yang baik itu adalah mengikuti kata kunci. Nah, kata kunci dari Desonga, kata kuncinya adalah kontribusi. Nah, jadi teman-teman mengarahkan semua jawabannya kepada kontribusi. Saya ulangi, sebisa mungkin teman-teman ketika mendapatkan pertanyaan, arahkan jawabannya kepada pemberian kontribusi atau kalian berdampak.
Nah, ingat dampak itu ada dua. Yang pertama dampak internal sama dampak eksternal. Dampak internal itu dampak kepada diri sendiri. Sedangkan dampak eksternal itu dampak kepada orang lain, dampak kepada Indonesia dan sebagainya. Gitu. Saya kasih contoh, mungkin ada yang masih bingung gimana ya mengarahkan semua jawaban kepada kontribusi. Nah, misalnya nih pertanyaan yang tadi, pertanyaannya apa alasan kamu memilih prodi kamu atau jurusan kamu? Ya, orang lain menjawab karena itu adalah passion dan minat saya, Kak. Itu adalah sudah menjadi ketertarikan saya. Saya sudah berprestasi sejak SMP di bidang itu. Makanya saya melanjutkan. Nah, tapi kalau jawaban yang mengarahkan ke kontribusi, contohnya bisa seperti ini. Kenapa kamu memilih jurusan pendidikan? Mengapa kamu memilih jurusan pendidikan biologi misalnya? Ya? Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Saya melihat berdasarkan data dari bla 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 bla, saya melihat bahwa di Indonesia masih bla 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 bla. Atau misalnya, ya pokoknya kalian melihat suatu permasalahan yang ada di Indonesia, saya melihat bahwa permasalahan ini itu adalah permasalahan yang menarik, permasalahan yang ketika tidak dilirik, ketika tidak dilihat, itu akan menimbulkan dampak yang negatif kepada sektor bla 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 bla. Nah, saya sebagai generasi penerus, saya merasa bahwa ini adalah hal menarik untuk ditindaklanjuti, sehingga dari permasalahan yang saya lihat ini akhirnya saya tertarik dan memutuskan untuk melanjutkan studi ke jenjang yang lebih tinggi pada jurusan pendidikan biologi. Tujuannya untuk memperdalam ilmu saya dan nantinya akan memberikan kontribusi dan menyelesaikan permasalahan yang sudah saya jelaskan tadi. Nah, di lain sisi, karena pendidikan biologi juga nih, Bu, merupakan passion dan minat saya. Saya juga sudah memiliki prestasi yang sudah saya torehkan dari jenjang SMP dan SMA, dan itu akan membantu dan mendorong saya, serta menjadi bekal untuk saya menyelesaikan pendidikan saya di pendidikan biologi S1, dan tentunya akan betul-betul memberikan kontribusi nyata kepada Indonesia dan menyelesaikan permasalahan tadi. Nah, jadi kuncinya adalah jawaban utamanya itu adalah tentang kontribusi, kemudian jawaban individualnya atau jawaban self-centerednya itu dijadikan jawaban penguat untuk kontribusinya itu. Gitu. Jadi jangan terbalik. Sampai sini paham nggak? Sampai sini bisa nggak dimengerti penjelasanku atau kalian tambah pusing nih? Aku melihat ekspresi-ekspresi kalian kayak kayak gitu. Jadi kayak saya ini bisa menjelaskan apa enggak ya? Tolong. Bisa Kak, paham Kak? Oke. Guys, jangan jangan takut bilang nggak paham ya. Saya tidak akan kick kalian dari grup sama Zoom kok. Oke, bisa ya berarti dipahami. Nah, selanjutnya, jadi itu adalah kunci ya. Teman-teman mengarahkan jawaban kepada kontribusi. Oke, mungkin ada yang masih bingung lagi nih. Tadi kata Kak Yuna, semua kalau bisa. Oke, saya kasih contoh lagi. Misalnya pertanyaan tentang kenapa kalian memilih mendaftar beasiswa unggulan? Atau alasan kalian kenapa mendaftar beasiswa unggulan? Mungkin boleh dijawab dulu satu atau dua orang mungkin dari Kak Iqbal. Kalau ada pertanyaan nih, Kak Iqbal. Kak Iqbal, kenapa Anda memilih untuk mendaftar beasiswa unggulan? Oke, baik. Atas pertanyaannya, Kak. Ada beberapa poin yang menjadi alasan saya untuk mendaftar beasiswa ini. Yang pertama, yang pastinya beasiswa unggulan ini memberikan banyak benefit, terutama dalam pembiayaan sekolah saya, sehingga dengan pembiayaan itu saya bisa fokus untuk menyelesaikan program magister saya dengan baik. Yang kedua, dengan menjadi awal beasiswa unggulan, saya bisa lebih banyak mengeksplor keterampilan-keterampilan lainnya. Mungkin saya bisa memanfaatkan biaya yang diberikan untuk daftar kelas public speaking dan lain sebagainya. Dan yang ketiga, mungkin beasiswa unggulan ini bisa membuka peluang saya untuk bergabung di komunitas narasi beasiswa unggulan, dan mungkin saya bisa memberikan ide dan gagasan saya untuk diaplikasikan di komunitas itu. Semoga dengan gagasan itu bisa memberikan kontribusi ke masyarakat yang lain. Oke, terima kasih.
Oke, baik. Terima kasih, Kak Iqbal. Nah, jadi jawaban dari Kak Iqbal tadi ini ada beberapa poin ya, teman-teman. Yang pertama, karena pembiayaan yang bisa membantu proses penyelesaian magisternya. Kemudian yang kedua, dari ingin berkontribusi ya di komunitas, kemudian nanti ingin memberikan ide dan gagasan dan sebagainya. Oke, jawaban Kak itu cukup menarik karena di dalamnya sudah ada kontribusi dan juga di dalamnya sudah jelas bahwa Kak Iqbal ini tujuannya adalah ingin menyelesaikan S2-nya dengan bantuan dari beasiswa unggulan. Nah, jawaban seperti itu tidak salah, jawaban seperti itu benar, tapi saya ada saran nih Kak Iqbal dan teman-teman sekalian, mungkin bisa dipertimbangkan sebagai jawaban, tapi kalau misalnya menurut Kak Iqbal dan teman-teman ada jawaban yang lebih bagus lagi, atau jawaban Kak Iqbal tadi sudah cukup, ya it's okay, karena kita di sini sifatnya sharing aja, apa yang menurut saya baik ya belum tentu menurut teman-teman baik dan sebaliknya. Nah, jadi kalau menurut saya jawaban yang akan saya gunakan gitu ya, ketika saya menjadi peserta, ketika ditanya apa alasan kamu mendaftar beasiswa unggulan, jawaban saya adalah baik, terima kasih. Jadi alasan saya mendaftar beasiswa unggulan sebentar, begini dulu. Saya sebenarnya ada banyak beasiswa ya yang bisa didaftar. Salah satunya mungkin ada BPI, ada MPDP, dan mungkin beberapa beasiswa lainnya yang juga di dalamnya saya memenuhi kualifikasi. Saya masuk kriteria dari persyaratan sehingga saya bisa daftar sebenarnya. Tapi yang paling membuat saya melihat bahwa beasiswa unggulan ini berbeda dengan beasiswa yang lainnya dan beasiswa unggulan yang sangat menarik bagi saya adalah terkait administrasi dalam penulisan rencana karya hebat. Nah, ternyata beasiswa unggulan ini yang paling menarik bagi saya adalah beasiswa unggulan memberikan syarat administrasi untuk seluruh peserta menuliskan rencana karya hebat dan akhirnya Bu, saya mempunyai wadah untuk menuliskan cita-cita dan rencana kontribusi yang sudah saya niatkan atau sudah saya susun sejak lama dan itu dibaca oleh Bapak Ibu tim penyeleksi beasiswa unggulan, Bapak Ibu Kemendikbud misalnya atau Bapak Ibu Puslapdik ya, Puslapdik Kemendikbud. Nah, jadi hal tersebut membuat saya lebih semangat dan betul-betul menaruh komitmen kepada diri saya sendiri bahwa saya akan merealisasikan rencana karya hebat tersebut. Jadi saya ingin mengucapkan terima kasih kepada tim beasiswa unggulan karena adanya administrasi yang menurut saya sangat menarik ini itu cukup membuat saya semakin semangat dan berkomitmen kepada diri saya untuk merealisasikan rencana kontribusi yang sudah saya susun. Dan yang saya lihat dari beberapa beasiswa yang lain memang ada untuk menuliskan esai ya, tapi tidak sespesifik beasiswa unggulan yang langsung rencana karya hebat setelah menyelesaikan studi. Nah, itu boleh jadi salah satu alasan. Jadi diarahkan kepada kita ingin berkontribusi nih, gitu. Itu kalau saya ya. Tapi mungkin ada versi lain dari teman-teman, silahkan digunakan. Nah, kemudian apa lagi ya? Yang menjadi highlight bagi saya adalah misalnya perbedaan apa yang membedakan kamu dengan pendaftar beasiswa unggulan lainnya, sehingga kami punya alasan untuk menerima kamu menjadi awardee. Nah, biasanya kalau ada pertanyaan seperti ini, jawabannya agak template ya. Jadi jawabannya misal, baik, terima kasih Ibu, saya orangnya berprestasi, saya orangnya bertanggung jawab, saya sudah mempublikasikan beberapa publikasi jurnal bersimita, misalnya itu berskala Scopus dan sebagainya, atau saya orangnya cukup lumayan berprestasi dalam bidang ini. Itu jawaban yang tidak salah, namun menurut saya masih kurang poin. Nah, baik kalau menurut saya jawaban ala perbedaan kalian dengan pendaftar lain, ya silahkan teman-teman mengakui dulu bahwa ya saya memahami Ibu bahwa pendaftar atau peserta lain juga merupakan orang-orang yang unggul dan berprestasi dan unggul juga dan tentunya juga bisa memberikan kontribusi kepada Indonesia. Ya karena gini guys, kalian tuh mendaftar beasiswa unggulan skema masyarakat berprestasi. Artinya semua yang diundang ke
seleksi wawancara itu adalah orang-orang yang berprestasi menurut menurut tim penyeleksi. Jadi kalau kalian jawabannya saya berprestasi Bu, iya iya kalau kamu berprestasi makanya kamu diundang gitu loh. Tapi lebih dari itu apa? Nah, jawabannya itu diarahkan lagi ke kontribusi. Nah, saya paham Bu bahwa peserta lain juga pasti adalah orang-orang yang unggul dan berprestasi. Tapi di sini saya memiliki komitmen yang kuat untuk merealisasikan rencana karya hebat yang sudah saya tulis dalam esai. Dan saya juga sudah mempunyai beberapa prestasi yang sudah saya raih semenjak dari SMP, SMA, dan S1 misalnya, yaitu, jadi kalian sebutkan dulu apa beberapa prestasinya, lalu prestasi itu menjadi bekal bagi saya, Bu, untuk betul-betul nanti bisa menyelesaikan studi saya, lalu merealisasikan rencana karya hebat pasca studi lalu merealisasikan rencana karya hebat pasca studi. Nah, jadi kalian tidak hanya menyebutkan sekedar statement bahwa kalian ingin berkontribusi, tetapi kalian ada bukti bahwa kalian sudah pernah berprestasi di bidang itu. Nah, jadi jawaban-jawaban individual itu, kan itu masuk jawaban individual ya, atau jawaban self-center ya, yang saya berprestasi. Jawaban itu dijadikan sebagai bukti, dijadikan sebagai pendorong, atau dijadikan sebagai ya itulah ya untuk memperkuat jawaban utamanya. Seperti itu. Bagaimana teman-teman penjelasan saya terlalu cepatkah? Terlalu cepat kayak ini Kak Iqbal saya atau paham Jack? Kayaknya saya terlalu cepat ya. Paham Kak, aman Kak. Nah, takutnya saya terlalu cepat nih. Jadi apalagi tidak ada share screen ya. Nggak, Mbak. Paham pas banget, aman, Kak. Cepet tapi tetap paham, Kak. Oke. Jangan ragu untuk bilang jelek ya. Karena saya juga butuh belajar. Jadi jangan paham-paham aja gitu. Kasihlah juga saran nih ya. Oke. Sampai sini ada yang mau ditanyakan dulu nggak, teman-teman? Masih banyak sih beberapa kata kunci yang perlu dibahas. Tapi kalau teman-teman ada yang mau ditanya, kadang nge-lag, Mbak. Maksudnya dalam menjawab ya? Enggak. Jaringan. Oh, iya. Saya kadang nge-lag. Oke, kalau sekarang gimana ya? Aman Kak, iya Mbak. Di aku aman Kak, nggak nge-lag. Sekarang bagus Mbak. Oke, sip. Makasih. Oke, aman. Nanti kalau nge-lag langsung komen aja ya. Oke, apalagi nih yang mau dibahas menurut teman-teman pertanyaan yang agak... Oh ya, saya mau bilang sih, kadang ya kita dimintai pendapat mungkin terkait jurusan kita, permasalahan apa yang kita lihat di Indonesia. Kalau teman-teman ada mendapatkan pertanyaan seperti itu, usahakan menjawab dengan data ya, data dan sumber. Data itu terbagi dua, ada data yang didapatkan memang dari hasil penelitian. Nah, ketika teman-teman menggunakan data dari hasil penelitian, usahakan teman-teman menyebutkan sumbernya. Tapi data yang kedua juga bisa digunakan. Data yang kedua itu adalah misalnya hasil observasi atau hasil pengamatan langsung atau hasil dari apa yang kalian amati secara tidak sengaja. Secara sengaja atau tidak sengaja. Misalnya, kalian tiba-tiba ditanya, bagaimana pandangan kamu terkait permasalahan di Indonesia, khususnya pada bidang studi kamu, atau khususnya misal mungkin pada ilmu hukum yang ada di Indonesia. Dan bagaimana solusi yang kamu tawarkan dari permasalahan yang kamu lihat tersebut. Kadang kita langsung kaget kan, wah apa nih, saya kan tidak pernah menyiapkan itu ya. Kok ditanya sejauh itu, saya juga belum punya data. Nah, sebenarnya data itu tidak harus berdasarkan penelitian, berdasarkan kemudian nggak harus, tapi datanya bisa jadi, baik Bu, saya melihat bahwa di salah satu daerah kecil yang ada di pulau saya misalnya, atau yang ada di kota saya, itu terkait matematikanya mungkin ya pendidikan matematikanya masih menjadi momok buat anak-anak SD Bu. Jadi di sana anak SD itu takut untuk belajar matematika. Mereka melihat bahwa matematika itu adalah pelajaran yang susah, pelajaran yang menghindari. Akhirnya mereka hanya ikut dalam kelas untuk formalitas saja. Nah, jadi kita tidak punya data, tapi kita menjelaskan itu dengan apa yang kita lihat. Dan itu sebenarnya sudah menjadi data gitu guys.
Oke, saya akan coba menjawab beberapa pertanyaan yang ada di kolom komentar. Alasan mendaftar BU jika dikaitkan dengan, iya boleh, alasan mendaftar BU jika dikaitkan dengan visi misi BU gimana Kak? Boleh banget. Jadi alasan kalian mendaftar BU itu karena sejalan dengan visi misi beasiswa unggulan. Visi misi beasiswa unggulan kan juga ke kontribusi, artinya jawaban itu juga arahnya ke kontribusi. Membantu percepatan pembangunan negara kesatuan Republik Indonesia. Jadi ya nggak apa-apa itu tuh kalau mau berangkat dari visi misi juga boleh. Kemudian, Kak, bedanya self-center sama percaya diri gimana ya kalau dalam menjawab? Nah, itu tadi guys, self-center sama percaya diri itu tidak masalah untuk dijadikan jawaban. Tapi, usahakan jawaban utama kalian adalah berkontribusi dulu. Nah, nanti untuk self-center sama percaya dirinya menjadi pendorong atau bukti gitu, atau tambahan atau memperkuat. Bedanya kalau percaya diri. Ya, dalam menjawab memang butuh percaya diri ya. Jadi kita meyakinkan. Karena sebenarnya posisi kita itu tujuannya untuk memberitahu, Bu, saya itu layak loh jadi penerima beasiswa unggulan. Jadi kalau kalian tidak percaya diri, ya gimana menyampaikan itu? Jadi memang harus ada percaya diri, tapi jangan over. Sampaikan sesuai dengan apa yang diminta. Dan jadikan percaya diri itu atau jadikan self-center itu menjadi pendukung dan memperlihatkan kalian ingin berkontribusi sehingga nanti kesannya tidak apa sih istilahnya yang kayak apa ya istilahnya yang biasa orang-orang sebut kayak terlalu banyak menyebutkan prestasi gitu. Kemudian, mahasiswa S1 sering ditanyakan penelitian dan akan dilakukan. Oke, kadang ada ya untuk pertanyaan penelitian, tapi untuk mahasiswa S1 boleh siapkan topiknya aja dulu. Kalau S2 wajib sudah menguasai terkait penelitiannya, bahkan sampai ke dosen pembimbingnya siapa, judul penelitiannya apa. Ada nggak ya interviewer minta kita jawab pakai bahasa Inggris? Ada. Teman saya kemarin, teman kos saya kebetulan punya teman kamar, terus saya daftar BU bersamaan, dia jurusannya bilingual, dan dia akhirnya diminta untuk melakukan interview itu menggunakan bahasa Inggris, karena jurusannya biologi bilingual. Jadi akan ada kemungkinan itu. Bagaimana jawaban ketika ditanya kenapa memilih kampus? Kalau jawaban memilih kampus, pada umumnya orang menjawab alasannya karena akreditasi, kemudian fasilitas, dan sebagainya kan. Nah, mungkin nanti boleh ditambah terkait, saya sudah meriset dosen yang ada di jurusan dan universitas saya, dan di jurusan tersebut ada dosen yang memang berfokus pada penelitiannya itu berfokus pada misalnya etnomatematika. Beliau namanya adalah Profesor bla 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 bla. Beliau merupakan guru besar yang memang fokus penelitiannya ke arah sana dan saya kebetulan juga berencana untuk fokus penelitiannya etnomatematika sehingga nanti mempermudah saya dalam me- dalam memperdalam ilmu, melakukan konsultasi dan sebagainya. Itu jawaban yang lebih spesifik. Tapi untuk menjawab akreditasi belum apa sih? Ada nggak ya itu ya? Oke, sudah. Jadi, aku bingung dari Kak, kalau menjawabnya alangkah lebih baik kita menghafal sedikit apa yang ingin kita sampaikan atau spontan saja ya, Kak. Kalau saya dua-duanya ya, Kak. Jadi kuncinya adalah banyak latihan sehingga nanti saya tidak berpikir lagi dalam menjawab. Maksudnya tidak berpikir lagi itu tidak harus berpikir banget gitu loh, Kak. Ya, itu udah enak aja keluar. Artinya udah dihafal, bukan dihafal kalimatnya ya, tapi dipahami alurnya, penjelasannya mau kemana. Banyak nih, banyak pertanyaan lagi. Oke, kita maksimal menjawab sampai jam 5 ya. Kemudian nanti masuk ke teknis dan dibahas oleh Kapten. Saya coba jawab dulu yang ada di kolom komentar. Yang pertama adalah tadi di sini yang mana ya? Ajaran Kak, kalau menjawabnya, oke sudah. Kak, kalau ditanya kayak gini, cerita
menjawabkan saya mengenai esai yang kamu tulis. Kira-kira kita metode jawabnya biar singkat pada jelas gimana ya, Kak? Oh, oke. Ini saya sudah buatkan video ya, guys. Teman-teman boleh cek Instagram saya atau Instagramnya Yuasa. Di situ saya jelaskan contoh kalimat untuk menjawab dengan menggunakan metode SMART. Metode SMART itu bisa digunakan ketika pertanyaannya kalian diminta menjelaskan esai, kalian diminta menjelaskan karya hebat, atau kalian diminta menjelaskan apa permasalahan yang ada di Indonesia dan bagaimana solusi yang kalian tawarkan. Oke, saya akan coba jawab lagi di sini, tapi kalau mau teman-teman ulang-ulang, nanti boleh lihat di postingan terbaru saya di Instagram atau di Instagramnya Yud Asan. Oke, jadi metode SMART itu ada 5. S spesifik, kemudian apa M-nya ya? Measurable, kemudian achievable, relevan sama time bound. Jadi itu 5. Misalnya nih, spesifik itu adalah kalian menjelaskan tentang tujuan yang spesifik. Nanti saya kasih contoh kalimatnya. Kemudian tujuan harus dapat diukur. Kemudian tujuan harus realistis dan dapat dicapai dengan sumber daya yang tersedia. Kemudian relevan. Relevan itu ya relevan. Kemudian time bound itu memiliki batas waktu. Misal saya kasih contoh nih. Saya berencana untuk mengembangkan program mentoring bagi mahasiswa baru di kampus. Itu adalah yang bagian spesifik. Saya ulang, saya berencana untuk mengembangkan program mentoring bagi mahasiswa baru di kampus. Yang kedua, saya akan melibatkan setidaknya 20 mahasiswa baru dalam program ini setiap semester. Itu adalah tujuan dapat diukur. Kemudian yang ketiga, tujuan realistis. Dengan pengalaman saya sebagai mentor di organisasi sebelumnya, saya yakin dapat mengelola program ini. Keempat, relevan. Program ini relevan karena akan membantu mahasiswa baru beradaptasi dengan lingkungan akademik dan meningkatkan prestasi mereka. Kemudian yang kelima, time bound. Time bound itu memiliki batas waktu yang jelas. Saya menargetkan untuk meluncurkan program ini dalam waktu 6 bulan setelah saya memulai perkuliahan. Nah, jadi sudah terangkum semuanya. Ada spesifiknya gimana, ada tujuannya mau apa, ada apa realistisnya seperti apa, kalian bisa nggak seperti itu ya. Saya bisa karena saya sudah berpengalaman sebagai mentor di bla bla bla. Kemudian relevan, ya relevan itu maksudnya tujuannya mau ngapain, tujuan utama kegiatan itu mau ngapain. Kemudian time bound itu sudah jelas kamu mau memulai itu sejak kapan. Nah, jadi itu contoh menjawab pertanyaan yang penjelasannya panjang tapi langsung dipadatkan dan sudah lengkap. Seperti itu. Kemudian, banyak ya, kadang udah nyusun kalimat sedemikian rupa, tapi pas diucapkan malah berantakan. Mungkin Kak Yuna ada tips untuk masalah tersebut. Sangat ada, guys. Tipsnya adalah, apa ya? Ada yang bisa tebak. Tipsnya adalah simulasi. Kenapa? Karena gini, guys. Ketika kita sudah menyusun, kita belum tentu bisa menyampaikan. Ketika kita sudah bisa menyampaikan, lawan bicara kita belum tentu bisa paham apa yang kita sampaikan. Ketika lawan bicara kita sudah paham apa yang kita sampaikan, belum tentu kita terlihat yakin, kita meyakinkan. Nah, ketika kita meyakinkan, belum tentu ekspresi kita sesuai dengan apa yang kita sampaikan. Misalnya kalian menyampaikan hal yang bahagia, hal yang berkontribusi, tapi ekspresi kalian kayak, "Oh, baik Bu, jadi saya tuh mau memberikan kontribusi yang positif sekali." Ini kayak nggak nyambung kan antara ini, tapi kalian menyebutkan hal yang bermanfaat. Kadang-kadang kayak gitu. Jadi kayak, ya memang harus latihan guys, gitu. Harus banyak-banyak latihan. Gitu. Pokoknya nggak usah berhenti deh latihan dari bangun sampai tidur lagi sih. Betul, enggak juga ya. Oke, kalau tadi kenapa memilih kampus sekarang, namun kampusnya bukan kampus yang besar bagaimana? Itu tadi jawabannya ya, eh bukan kampus yang besar ya. Hmm, 1 menit lagi ya. Kalau bukan kampus yang besar, kalian bisa menjawab dengan itu tadi sih, ada dosen yang kalian incar. Tuh. Jadi tidak harus besar kampusnya, tapi kalian punya orang tertentu, orang khusus yang itu sejalan atau relevan dengan rencana kalian nanti di studi. Oke, mungkin kita 1 menit lagi ya, kita paskan di
17.00. Mana tadi? Kak, bagaimana jika nantinya kita mahasiswa hukum S2 dalam menjelaskan diri kita dengan berfokus kepada penelitian kita ke depan yang memang memberikan novelty kepada ekonomi negara berhubung saya masih bentar. Kak, bagaimana jika nantinya menjelaskan diri kita dengan berfokus kepada penelitian? Oke, boleh. Jadi berarti kamu mengambil fokus Alif Ardiansyah. Ini nge-branding dirinya di berfokus pada penelitian. Itu oke, nggak apa-apa. Boleh kok. Intinya adalah arahkan nanti ujungnya itu muaranya ke kontribusi. Apapun, kalian mau mulai itu dari organisasi, mau mulai dari pekerjaan, mau mulai dari prestasi yang pernah diberikan, atau bahkan mau memulai dari rencana kontribusi. Itu boleh semua. Tapi muaranya nanti, tujuannya nanti kepada kontribusi. Silahkan dipilih. Tipsnya adalah pilih prestasi mungkin atau organisasi mungkin atau apapun yang kalian mau tonjolkan itu adalah yang paling banyak manfaatnya. Jadi nanti kalian bisa enak menjelaskan, oh ternyata saya juga bisa apa ya? Saya ini bisa memberikan manfaat nih Bu kepada misalnya dari sektor pendidikan, tapi di selain sisi ya ini juga bermanfaat nih Bu untuk sektor ekonomi. Jadi semakin banyak sektor yang bisa kalian masuk itu akan semakin lebih bagus. Jadi pilihlah prestasi atau kontribusi atau pengalaman apapun itu yang sekiranya itu dampaknya bisa kemana-mana gitu. Oke guys, sudah 17.01. Saya ini masih banyak ya, tapi kita dibatasi waktu. Jadi mungkin nanti untuk pertanyaan selanjutnya di sesi kedua ya, kalau ada, saya kembalikan dulu ke Kak Pram. Halo Kak Pram, apakah masih ada di yang lainnya ini? Oke, halo Mbak Yuna. Terima kasih banyak Mbak untuk sesi hari ini. Oke, teman-teman, karena sudah mau maghrib, kita akan langsung masuk sesi simulasi dan nggak ada lagi materi ya. Yang aku cuma mau ngingetin, teman-teman jangan lupa untuk perhatikan jarak antara kamera dan juga dengan diri kalian, jangan terlalu dekat. Minimal seperti Mbak Yuna ya, itu bisa jadi salah satu contoh jarak kalian itu harus seberapa dengan layar. Jarak antara kepala dan juga dengan ujung layar atas itu minimal satu satu tangan kalian lah kalau di layar gitu ya. Ya, dan kalau bisa setengah badan itu bisa nampak. Jadi tangan kalian ketika bermain itu bisa ketahuan. Oke, untuk sesi hari ini karena keterbatasan waktu dan paling penting semua di klasikal itu adalah teman-teman mengetahui simulasi. Maka silahkan ya kita akan simulasi, tapi simulasi hari ini kita nggak akan menjadi teman-teman semuanya, tapi yang akan menjadi peserta di simulasi ini adalah Kak Yuna. Nah, jadi teman-teman silahkan memperhatikan bagaimana Kak Yuna menjawab setiap pertanyaan. Silahkan jika ingin meniru bisa ditiru atau jika ingin mengadaptasi bisa diadaptasi. Oke. Sebelum itu silahkan untuk prepare dulu ya teman-teman semuanya. Mas Pram. Eh, Hmm? Kalau dari peserta ada yang mau boleh dari peserta. Boleh, boleh. Tapi sebentar ya, teman-teman ya. Oke. Gimana Kak Dani? Kak Dani ada yang mau tanyakan? Ya, izin udah sesi buka sesi pertanyaan Kak ini Kak. Udah lewat Udah. malah mas sesinya. Gimana Kak Dani mau nanya Mungkin apa? satu pertanyaan aja kepada Kak siapa Yusna ya. Ini mau izin tanya kalau gimana kalau misalkan antara S1 sama S2 nggak linear, apakah itu memungkinkan ada pertanyaan seperti itu dan mungkin cara menjawabnya seperti apa Kak? Mungkin Kak. Kalau udah pernah di spill yang sebelum-sebelumnya seperti itu Kak. Oke, langsung aja ya, Kak Pram ya. Ya, oke. Jadi kalau misalnya tidak linear dari sebentar, Kak Denny sekarang di S2 berarti ya? Ya, Jangan Iya, di-unmute ya mas kebetulan sampai selesai. iya.
Kebetulan saat ini S2 saya Kak. Jadi S1-nya dulu teknik kimia, untuk saat ini S2-nya dari manajemen seperti itu. Oke. Iya, sangat memungkinkan ya, Kak, ya. Ada pertanyaan terkait alasan kenapa memutuskan untuk beda jurusan dari S1 dan S2. Karena itu kan akan sangat berpengaruh ya dengan proses perkuliahan nanti selama di S2. Jadi, sebenarnya tidak masalah, karena yang paling tahu alasan kita pindah jurusan yang kita pribadi sendiri. Nah, bagaimana kita bisa meyakinkan si pewawancara bahwa walaupun beda jurusan ya, Kak Denny bisa tetap berprestasi dan bisa tetap selesai tepat waktu gitu. Nah, jadi yang pertama yang perlu ditekankan adalah komitmen. Jadi meyakinkan dulu bahwa ya walaupun saya beda jurusan, saya tetap bisa. Nah, kemudian kedua, jelaskan alasannya, Kak. Jadi kenapa Kak Denny akhirnya memutuskan untuk memilih jurusan manajemen ya? Iya, Dari Kak benar. Denny sendiri apa alasannya? Jadi kebetulan untuk alasan itu berkaitan dengan menyeimbangkan antara ilmu teknik dan juga dengan bisnis seperti itu Kak. Ya udah, itu berarti boleh jadi apa namanya alasan yang kuat karena memang salah satu permasalahan di jurusan yang tidak linear itu misal ketika orang ingin menjadi dosen karena yang dicari adalah yang linear. Tapi kalau Kak Denny fokusnya mau misalnya ingin membuka usaha, mau jadi pengusaha misalnya dan membutuhkan ilmu di S2-nya itu terkait administrasi, ya apa ya administrasi ya. Ya, Iya, manajemen administrasi ya it's okay. Jadi silahkan jelaskan tujuan utamanya mau ngapain sehingga butuh ilmu di S2 itu dalam bidang tersebut. Tapi nanti mungkin boleh mencari apakah di S1 itu ada mata kuliah yang pernah diprogram, kemudian itu berhubungan dengan mata kuliah yang ada di S2. Jadi itu bisa dijelaskan juga. Jadi sebenarnya tidak terlalu kosong-kosong banget nanti Kak Denny masuk ke S2, tapi ada mata kuliah yang selinier gitu, yang sejalan. Nah, itu boleh dijelaskan sedikit juga. baik. Berarti tidak mempengaruhi penilaian Kak ya antara kalau misalkan S1 sampai S2 nggak linear gitu. Tidak mempengaruhi selama bisa menjelaskan dengan baik. Baik. Baik, terima kasih Kak. Oke. Oke, kalau gitu kita masuk ke sesi ini, teman-teman, sesi simulasi yang akan dibawakan oleh Kak Yuna. Jadi nanti di sini saya sebagai interviewer dan Kak Yuna akan sebagai peserta. Nah, mungkin feedbacknya akan dua arah, baik dari saya sendiri atau nanti dari Kak Yuna. Nah, sekarang saya mulai ya, teman-teman. Mohon diperhatikan, karena Deg-degan ya. mung- mungkin di sesi ketiga nggak akan ada sesi kayak gini lagi ya. Jadi ini hanya terjadi di sesi kedua. Jadi selamat Anda yang datang di sesi kedua gitu. Karena kita ngelihat masih apa ya? em, Kalau di UKASA itu kita memprioritaskan kalau udah sekali nyampein tuh kalau bisa semua belajar langsung gitu. Dari yang emang udah bagus. Kalau misalnya masih belum belajar dengan baik, ya kita ulang-ulang lagi terus sampai akhirnya teman-teman itu adalah teman-teman yang mau nurut dan juga yang mau em, mengikuti arahan mentornya dengan baik gitu. Oke, oke, Mbak Yuna di sini akan bertindak sebagai mahasiswa baru untuk S2 mahasiswa baru atau ongoing, Mbak? Maba aja deh. Ya, maba S2 ya. Jadi dia bisa seimbang antara akademis ataupun dengan Boleh tidak ada pilihan nggak? ya Oke, oke, lanjut, nggak ada, lanjut. Mbak. Tapi nanti pertanyaannya karena ongoing dia karena maba dia bisa dua ya, bisa umum bisa fokus di akademik. Oke, saya mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Kak Yusnalia Kadir. Ya, selamat pagi, Bapak. Ya, sebelumnya selamat saya ucapkan ya atas prestasinya lolos ke tahap wawancara di BSI Unggulan tahun 2024. Sebelumnya perkenalkan, saya Aditya Pramudia Sunar. Di sini saya akan bertugas sebagai interviewer Anda untuk seleksi wawancara BES Unggulan 2024. Namun sebelum saya mulai, mungkin boleh untuk memperkenalkan diri. Baik, terima kasih Bapak Pramudia Sunedar. Sebelumnya saya sebenarnya sedikit nervous, tapi saya juga sangat bersemangat dan antusias untuk mengikuti seleksi wawancara pada sore hari ini.
Sebelumnya saya ingin mengucapkan terima kasih banyak Bapak karena sudah memberikan saya kesempatan. Perkenalkan, nama saya Yusnalia Kadir, biasa dipanggil Yuna. Saat ini saya sedang berada di semester 1, jurusan Pendidikan Matematika Universitas Negeri Yogyakarta. Sebelumnya Bapak, saya merupakan alumni dari Universitas Negeri Makassar dengan jurusan yang sama. Pada saat S1, saya banyak aktif dan berkecimpung dalam dunia penelitian bersama dosen dan juga tentunya melakukan riset bersama dosen dan telah berhasil mempublikasikan beberapa jurnal. Kemudian, selain itu, saya juga aktif sebagai Ketua Aliansi Awardee Beasiswa Unggulan Forum Sulawesi Barat. Terima kasih, sekian. Oh, berarti sudah pernah menjadi awardee beasiswa bulan ya? Di Betul sekali, Bapak. Oke, berarti awardee untuk jenjang S1 ya? Betul, Bapak. Ya, mungkin boleh dikasih tahu nih selama jadi awardee beasiswa unggulan di S1, apa saja sih aktivitas atau kontribusi yang sudah Mbak Yuna lakukan, baik ketika jadi ketua atau mungkin ketika menjadi anggota? Baik, terima kasih atas pertanyaannya, Bapak. Jadi betul sekali, selama S1 saya merupakan awardee beasiswa unggulan dari skema mahasiswa baru juga, dan saya mendaftar di tahun 2018 batch 2. Kemudian setelah 1 tahun menjadi awardee beasiswa unggulan, akhirnya saya terpilih menjadi Ketua Aliansi Awardee Beasiswa Unggulan Forum Sulawesi Barat, dan kami banyak melakukan program kerja khususnya dalam penyebaran informasi atau menjadi jembatan informasi terkait beasiswa, khususnya beasiswa unggulan, kepada teman-teman di daerah Sulawesi Barat. Dan kami telah berhasil melakukan berbagai sosialisasi dan memberikan dampak kepada teman-teman yang ada di SMA, kemudian juga yang ada di S1 dan S2, terkait informasi beasiswa ini, Pak. Saya melihat bahwa kenyataan yang ada di lapangan itu ternyata Bapak, informasi beasiswa unggulan itu belum menjadi informasi yang banyak diketahui oleh teman-teman yang ada di Sulawesi Barat. Dan ketika kami hadir sebagai awardee dan mensosialisasikan informasi ini, mereka terlihat cukup sangat lumayan antusias. Maksud saya sangat antusias, ada kehadiran dari awardee, dan akhirnya, setelah kami melakukan sosialisasi, banyak yang menjadi peserta dan berhasil menjadi awardee beasiswa unggulan di tahun berikutnya. Demikian, terima kasih. Baik, terima kasih banyak Mbak Yuna atas kontribusinya sebagai seorang awardee beasiswa unggulan. Utamanya bisa membantu kami dalam menyebarkan informasi beasiswa unggulan kepada adik-adik SMA. Nah, kalau boleh tahu nih, apa yang jadi alasan Mbak Yuna Bali mendaftar beasiswa unggulan untuk jenjang S2? Padahal kan ada beasiswa lain nih yang lebih baik. Contohnya seperti LPDP, kemudian BPI, atau beasiswa luar negeri lainnya. Jadi apa nih alasannya Mbak Yuna? Baik, terima kasih atas pertanyaannya Bapak. Sebenarnya saya memang sudah mengetahui ya informasi yang lain terkait beasiswa yang bisa saya apply dan sudah menjadi persyaratan dan memenuhi kualifikasi dari beberapa beasiswa yang ada. Namun, saya orangnya adalah ingin mengetuk semua pintu, Bapak. Jadi, apapun pintu yang disediakan, saya berusaha untuk mengetuknya terlebih dahulu, dan nanti akan dilihat bahwa pintu mana yang akan membukakan peluang bagi kita. Karena menurut saya, setiap setiap kesempatan adalah peluang. Nah, saya melihat beasiswa unggulan ini sesuai dengan timeline saya mendaftar di S2, sehingga saya memutuskan untuk mendaftar beasiswa unggulan. Selain itu, saya juga melihat bahwa beasiswa unggulan ini adalah beasiswa yang cukup menarik karena ada salah satu persyaratan administrasi yang mengharuskan kita untuk menulis rencana karya hebat setelah menyelesaikan studi. Ini menurut saya sangat menarik, Bapak, karena bisa menjadi wadah untuk saya akhirnya menuliskan rencana karya hebat saya, dan itu dibaca oleh Bapak Ibu tim penyeleksi dari Puslatdik dan Kemdikbud. Akhirnya membuat saya lebih semangat dan lebih tertantang dan juga lebih berkomitmen kepada diri saya untuk merealisasikan rencana karya hebat saya tersebut.
Baik, Mbak Yuna. Memangnya apa nih yang menjadi rencana karya hebat dari Mbak Yuna apabila kami terima menjadi awardee beasiswa unggulan? Baik, terima kasih. Rencana karya hebat yang akan saya realisasikan setelah menyelesaikan studi adalah saya berencana untuk membangun atau membuat sebuah program yang menjadi jembatan kepada seluruh teman-teman yang ada di Indonesia yang awalnya perspektifnya sulit untuk berkuliah karena dibatasi oleh biaya pendidikan, dan kami ingin merubah mindset itu bahwa sekarang ada banyak sekali pilihan beasiswa yang bisa dipilih, dan kami ingin memberikan suntikan semangat dan informasi kepada mereka bahwa siapapun, walaupun kalian berasal dari daerah mana, kalian akan tetap bisa mendapatkan kesempatan yang sama. Jadi, informasi beasiswa itu, kesempatan berkuliah, dan kesempatan melanjutkan jenjang pendidikan ke yang lebih tinggi itu tidak hanya di Jawa sentrik saja. Saya berencana untuk mengembangkan program mentoring bagi teman-teman di seluruh Indonesia, dan saya akan melibatkan setidaknya 20 mahasiswa yang sudah menjadi awardee dalam program ini yang tersebar di seluruh Indonesia. Dengan pengalaman saya sebelumnya sebagai Ketua Awardee Beasiswa Unggulan Forum Sulawesi Barat, saya yakin dapat mengelola program ini ketika ditingkatkan menjadi tingkat nasional, bahkan internasional. Program ini relevan karena akan membantu seluruh teman-teman yang ada di Indonesia untuk melihat peluang bahwa kesempatan melanjutkan studi itu sangat besar. Saya menargetkan untuk memulai program ini ketika saya telah berada di semester 3 di jurusan Pendidikan Matematika. Seperti itu, Bapak. Baik, terima kasih banyak Mbak Yuna. Nah, sekarang kan Mbak Yuna sudah masuk nih ke jenjang S2. S1-nya kan pendidikan matematika, S2-nya juga pendidikan matematika. Nah, apa sih alasan Mbak Yuna kembali memilih jurusan pendidikan matematika? Padahal rencana kontribusinya adalah berkaitan dengan mentor atau pendampingan beasiswa. Baik, jadi saya memang tujuannya dan awalnya ingin menjadi seorang dosen, dan saya cukup tertarik dalam jurusan matematika. Saya melihat Bapak di tempat saya lahir, di desa saya, itu matematika menjadi salah satu momok yang menyeramkan gitu ya untuk anak-anak SD atau bahkan SMP dan SMA. Jadi mereka melihat bahwa matematika ini adalah pelajaran yang hanya formalitas saja, pelajaran yang hanya diikuti untuk mendapatkan kehadiran saja di kelas, bukan untuk ditindaklanjuti. Padahal seperti yang kita ketahui bahwa kehidupan kita ini tidak terlepas dari matematika seperti itu. Dan akhirnya saya memutuskan untuk kembali melanjutkan studi saya di S2 untuk memperdalam ilmu pendidikan, dan akhirnya nanti bisa menjadi seorang pendidik yang memberikan stigma kepada eh, pelajar bahwa matematika itu bukan hal yang perlu dihindari. Karena setiap orang punya cara dan caranya masing-masing untuk belajar. Seperti itu, Bapak. Baik, Mbak Yuna. Kemudian kalau memang memilih pendidikan matematika, kenapa memilih di ini ya, Mbak? Kenapa tidak lanjut ke UNM atau ke UM atau ke UPI? Baik, jadi saya memilih untuk melanjutkan studi S2 di Universitas Negeri Yogyakarta karena sebelumnya saya telah melakukan riset terhadap dosen yang ada di jurusan Pendidikan Matematika Universitas Negeri Yogyakarta. Di sini ada dosen yang beliau merupakan salah satu guru besar yang penelitiannya banyak berfokus dalam etnomatematika, dan saya berencana untuk melakukan riset tesis saya di S2 ini berhubungan dengan etnomatematika. Jadi etnomatematika itu adalah penggabungan antara pelajaran matematika dengan budaya, sehingga nanti ada daya tarik tersendiri nih Pak untuk orang-orang mempelajari matematika karena itu dihubungkan dengan budaya seperti itu. Dan saya sudah meriset, beliau merupakan salah satu guru besar dan nantinya akan saya jadikan, saya berencana untuk menjadikan beliau sebagai dosen promotor saya untuk banyak berdiskusi terkait rencana tesis saya. Seperti itu, Bapak. Baik, Mbak Yuna. Memangnya rencana tesis Mbak Yuna ini nantinya tentang apa nih, Mbak? Dan kalau boleh tahu, nanti target akhirnya apa dari rencana itu, Mbak? Ya, baik. Saya berencana untuk
fokus terhadap riset penelitian S2 saya kepada pengembangan pengembangan media pembelajaran dan itu dihubungkan dengan etnomatematika. Pada saat S1, saya juga telah melakukan riset di skripsi dengan judul pengembangan aktivitasnya di pembelajaran matematika dalam model STEAM melalui project based learning menggunakan paving block dari sampah plastik. Jadi secara singkat, penelitian saya di S1 ini menghubungkan antara lingkungan dengan matematika nih Pak. Jadi saya membuat paving block dari sampah plastik yang berbentuk bangun ruang. Nah, nanti siswa bisa belajar terkait lingkungan, bagaimana menjaga kebersihan dan melihat peluang bahwa sampah itu sebenarnya ada manfaatnya dan itu juga bisa membantu mereka untuk mempelajari bagaimana bentuk kubus, bagaimana bentuk balok, bagaimana bentuk prisma dan sebagainya. Nah, akhirnya kemudian di S2 saya memutuskan untuk kembali menindaklanjuti penelitian saya, namun nantinya akan saya hubungkan dengan budaya, seperti itu, Bang. Baik, Mbak Yuna, mungkin itu dari saya. Namun saya ingin tahu nih, sebenarnya apa sih yang membedakan Mbak Yuna itu dari kandidat-kandidat yang lain, sehingga kami itu harus memilih Mbak Yuna sebagai awardee beasiswa unggulan. Baik, saya paham bahwa teman-teman atau pendaftar beasiswa unggulan lainnya merupakan orang-orang yang berprestasi, orang-orang yang unggul, juga orang-orang yang bisa memberikan kontribusi kepada Indonesia. Namun di sini saya memiliki komitmen dan semangat yang tinggi untuk memberikan kontribusi kepada Indonesia. Khususnya saya memiliki komitmen yang tinggi dalam merealisasikan rencana karya hebat yang sudah saya tulis di dalam esai dan juga merealisasikan rencana penelitian saya yang saya yakin itu bisa memberikan dampak yang signifikan kepada teman-teman yang ada di Indonesia. Sehingga ketika saya diberikan kesempatan untuk menjadi awardee beasiswa unggulan, saya akan betul-betul memanfaatkan kesempatan yang menurut saya sangat luar biasa ini untuk memberikan kontribusi nyata. Dan saya mau doanya Bapak, semoga studi saya lancar dan apapun yang terjadi nanti saya tetap bisa berkontribusi kepada Indonesia. Amin. Terima kasih banyak Mbak Yuna atas sesi hari ini. Semoga rencana Anda sukses dan Anda mendapatkan hasil yang baik. Amin. Terima kasih Bapak. Semoga sehat selalu juga ya Pak ya. Ya, terima kasih. Ya, oke, itu dia tadi ya untuk sesi wawancara hari ini. Ya, jangan insecure ya Mbak, Mas ya. Jadi itu emang Saya di prank guys. Saya di prank sama Mas Pram tiba-tiba diminta wawancara. Parah sih. ya itu tapi versi Mbak Ina nggak ini ya, nggak prepare ya guys ya. Jadi nggak siap-siap sama sekali. Ya, tapi kalau siap-siap kita nggak tahu nanti gimana modelannya ya. Oke, gimana nih komentarnya soal iya, saya nggak minta closing statement sih, atau coba saya kasih contoh ya, Mbak Yuna boleh Mbak Yuna? Ya, ada yang minta closing statement terakhir ya ini ya Mbak ya. Baik Mbak, ada yang ingin saya tanyakan nih, saya tanyakan. Baik Mbak, sebelum mengakhiri sesi hari ini, mungkin ada closing statement yang mau disampaikan? Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih banyak kepada beasiswa unggulan karena telah memberikan kesempatan kepada saya untuk menjadi peserta wawancara beasiswa unggulan pada tahun ini. Dan saya juga ingin mengucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Pram yang telah meluangkan waktu untuk mendengarkan cita-cita dan rencana kontribusi saya. Saya mendoakan semoga nanti Bapak sehat selalu dan diberikan keberkahan hidup. Selanjutnya, saya ingin menyampaikan bahwa saya memiliki komitmen yang kuat dan komitmen yang tinggi untuk merealisasikan rencana karya hebat yang sudah saya sampaikan tadi. Dan ketika saya diberikan kesempatan untuk menjadi awardee beasiswa unggulan pada tahun ini, saya mohon doanya Bapak, sehingga saya bisa bermanfaat bagi orang banyak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke Bapak Pram. Ya, baik Mbak Yuna, terima kasih banyak. Ya, itu tadi yang minta closing statement ya. Sorry Eh, guys, saya ngasal. yaitu Mbak Yuna tidak
Tidak well prepare, jadi kondisinya begitu ya. Saya tidak tahu kalau well prepare gimana lagi. Oke, tapi itu teman-teman untuk salah satu contoh dari sesi wawancara yang bisa teman-teman pahami, terutama dari pengalaman Mbak Yuna. Dan ini bukan bermaksud untuk buat insecure ya sebenarnya, tapi lebih kepada memotivasi teman-teman ngelihat bagaimana ketika teman-teman banyak latihan, ketika teman-teman banyak mencoba, banyak mentoring, ya hasilnya bisa seperti Mbak Yuna. Mbak Yuna itu bisa sampai di tahap ini itu pasti butuh banyak pengalaman, butuh banyak waktu yang dihabiskan. Nggak ada waktu yang singkat. Nah, begitu juga teman-teman. Mbak Yuna juga dulu ikut mentoring, cari mentor, dan lain-lain gitu. Nah, makanya salah satu tips tadi Mbak Yuna udah bilang, ya selain dari punya pemahaman yang baik tentang esainya, tentang bidang studinya, juga teman-teman itu perlu untuk ibaratnya memiliki mentor yang bisa memberikan kalian insight. Nah, mungkin ngomong-ngomong soal mentor nih, Yuasa pengen ngasih info dulu nih berkaitan dengan mentoring yang diselenggarakan oleh Yuasa. Nah, teman-teman jadi bisa manfaatin fasilitas mentoring yang ada di UASA untuk mentor-mentornya tentunya ya di BU semua, baik itu S1 ataupun juga S2. Nah, ini yang akan ngebantu teman-teman dan bisa teman-teman mintai tolong untuk membantu dalam proses belajar. Ingat, penampilan yang paripurna itu cuma ada karena latihan, cuma ada karena mau belajar, cuma ada karena mau dengar kritik orang lain. Kalau nggak mau dengar kritik orang lain, nggak mau belajar ya buat apa? Gitu ya. Oke, boleh Mbak Yuna dikasih tunjuk Mbak. Wah, ada untung masih tanggal 30 jadwal saya. Ya, itu berarti Mbak Elina harus totalitas ya latihannya ya Mbak. Jangan setengah-setengah. Oke, nah ini yang pertama ya guys ya, kita mau ngomongin kalau Yuasa lagi ngelaksanain mentor gratis wawancara beasiswa unggulan. Sebenarnya ini tanpa batas maksimal pendaftaran ya. Kita masih buka sampai sekarang. Kalau kalian baru mau join banget. Nanti teman-teman akan diusahakan untuk dapetin 2 kali simulasi wawancara one on one, kemudian 3 kali sesi klasikal. Kebetulan hari ini kita udah 2 kali sesi klasikal, tinggal 1 kali sesi klasikal lagi. Nah, kemungkinan sesi ketiga ini akan banyak tips trik lagi yang bisa kalian dapat sebelum terjun ke lapangan. Tapi mungkin untuk mereka yang udah dapat sesi wawancara tanggal 19 atau 20, bolehlah ikut lagi. Tapi mungkin nggak akan dipakai tips and triknya tentang BU, tapi dipakai di beasiswa lainnya. Nah, ini jadi untuk sesi yang gratis. Teman-teman setiap menti akan dapat 40 menit per sesinya. Kemudian untuk apa program mentoring lainnya yang kami miliki adalah program mentoring berkaitan dengan ya, mana ini Mbak? Nah, ini ya. Nah, kita buka juga program mentoring eksklusif dan juga intensif, di mana untuk yang eksklusif itu jelas fasilitasnya berbeda. Kita ngasih 4 kali sesi simulasi, kalau intensif kita 2 kali. Nah, untuk sesi eksklusifnya itu sama ya, semuanya bisa join. Nah, yang ngebedain itu kita juga ngasih ebook panduan wawancara. Yang pasti kalau misalnya teman-teman daftar eksklusif ataupun gratis ataupun intensif pasti akan ketemu dengan Kak Yuna. Cuma memang untuk eksklusif akan lebih diprioritaskan dengan Kak Yuna. Gitu semuanya. Thank you udah mau join, udah mau dengerin promosi kita pada sore hari ini ya. Ya tapi karena promosi inilah yang kami coba bantu di teman-teman. Oke, teman-teman, ya itu ya udah ada review soal ebook. Yang punya ebook boleh dong di review ebooknya guys. Itu aku juga ada yang desain aku tahu. Maaf ya kalau jelek ya. Eh, Semoga e-booknya bermanfaat buat kalian ya. Cara dapat e-booknya gimana? Nah, kamu boleh banget buka Instagramnya Yuata, kemudian kamu boleh cek di situ ya berkaitan dengan e-book untuk dapetin e-booknya. Pertanyaan-pertanyaan unik ya, nggak tahu saya gimana pertanyaan-pertanyaan unik itu ya. Oke guys, jangan lupa langsung aja daftar untuk mentoring gratis dari UASA karena kita udah mulai nyusun jadwal untuk simulasi mockup kedua. Teman-teman menti yang hadir sore hari ini tolong untuk ditunggu sesi simulasi mockup kedua dan jangan lupa untuk isi Google Form-nya.
Nah, nanti kalau kita udah ketemu, teman-teman yang baru daftar, mohon maaf sekali disclaimer di awal, mentornya Yuasa kebanyakan galak-galak ya. Karena kalau galak itu untuk orang-orang yang malas belajar. Nah, udah dikasih tahu masih aja ngomel ya. Udah dikasih tahu nggak dipraktekin. Nah, kita di Yuasa tuh galaknya yang kayak gitu. Jadi sangat harus di apa namanya diikuti mentor-mentor dari Yuasa. Oke guys, itu aja dari aku. Mungkin teknis tadi Yuna minta aku nyampein teknis untuk persiapan wawancara sedikit ya. Yang pertama soal bagaimana kalian menempatkan diri di depan apa namanya? Di depan di depan Zoom ya. Ini saya kasih contoh ya. Kepotong terlalu jauh. Nah, kalian bisa nempatin diri seperti ini ya. Jadi memang jaraknya itu agak jauh. Kalau saya pribadi ini jaraknya sekitar 1 meter dari laptop. Nah, makanya akan sangat worthy banget kalau kalian punya earphone yang langsung ketemu dengan mic. Tapi kalau kalian nggak punya, maka cari ruangan yang sepi dan kalian bisa ngomong dengan nyaring. Kemudian kalian bisa juga dengan gunaan headset, tapi pastiin headset kalian tuh nggak langsung nempel, nggak perlu kalian pegang kayak gini. Karena kalian pegang kayak gini tuh udah nggak bagus dan nggak rapi. Gitu. Yang kedua, ya guys ya, jangan gunain kaos kayak gini. Ini adalah contoh yang salah dari kostum di hari H. Kalian bisa gunain baju batik dari daerah masing-masing atau baju batik apapun itu. Kemudian kalian juga bisa gunain kemeja warna putih. Jadi itu nggak masalah. Tapi sebelumnya kalian pastiin dulu karena akan ada virtual background dari panitia, maka nggak jadi ya nggak ada ya Mbak. Oke, karena nggak jadi virtual background, maka pastiin ya kalian harus bisa baju itu yang apa yang nggak bikin silau. Kemudian untuk layar belakangnya ya guys ya, saya sarankan untuk layar belakangnya tidak perlu menggunakan background kayak gini ya. Nah, bener-bener polosan aja untuk layar belakangnya. Kenapa? Karena beberapa wawancara beasiswa itu menuntut teman-teman untuk memutar laptop 360 derajat. Nah, jadi nanti laptopnya, maksudnya diputar tuh gimana Kak Pram? Ya bener-bener diputar. Tuh kayak Kak Yuna tunjukin. Nah, kayak gitu diputar. Ini saya kasih contoh putar ya guys ya. Nah, ini saya, kemudian Anda pewawancara meminta saya untuk memutar. Nah, saya benar-benar putar 360 derajat. Nah, jadi secara perlahan nanti Anda akan memutar. Nah, kalau ini saya mutarnya buru-buru ya, berat soalnya. Nah, oke. Berarti kalau pakai PC nggak bisa harus laptop. Kalau pakai PC bisa aja, gunainlah kamera extensions, kamera extensions yang bisa diputar karena mereka pasti meminta kita untuk memutar kamera. Nah, kemudian guys, kalian tidak diperkenankan untuk berdekatan dengan HP. Usahakan HP jaraknya 1 meter dan nggak terlalu dekat sama kalian. Karena nanti akan ditanya. Kalau pakai tablet, kami tidak merekomendasikan ya. Jadi usahakan untuk menggunakan laptop. Karena tablet utamanya seperti iPhone, dia bisa autofocus. Dan biasanya kita itu nggak ngelihat kamera. Nah, itu dia ya. Jadi yang pertama tadi jarak sekitar 1 meter. Yang kedua itu adalah menggunakan pakaian kemeja. Yang ketiga itu teman-teman diminta untuk tidak menggunakan virtual background. Kemudian yang keempat itu adalah gunakanlah laptop. Karena itu akan sangat membantu Anda. Kalau Anda menggunakan HP karena tidak punya laptop, maka Anda bisa menggunakan HP-nya itu di horizontal. Ya, tapi perlu untuk disclaimer di awal juga agar itu mengertikan Anda. Tapi ingat, usahakan dulu untuk laptop. Kalau Anda menggunakan PC, Anda bisa gunain kamera extensions ya, yang bisa diputar 360 derajat. Nah, selanjutnya siapin identitas seperti KTP di mana nanti khawatir Anda diminta untuk menunjuk. Kemudian di laptop Anda itu bisa membuka dokumen-dokumen seperti esai, seperti dokumen apapun lah yang Anda tunjukkan atau Anda submit ke dalam website beasiswa unggulan. Nah, itu jadi ketika diminta Anda harus tunjukkan. Ya, Anda harus share screen ketika diminta share screen. So make sure that every document that you have, ya, semua dokumen yang kamu miliki itu sudah kebuka tabnya. Nanti ketika diminta untuk share screen, Anda semua tinggal share screen. Gitu ya. Kemudian apalagi ya, pastikan juga ya ruangannya itu cerah. Kalau misalnya kameranya burik ya atau kurang bagus seperti kamera saya ini ya, yang bukan iPhone ini, nah kalian bisa cerahin
ruangannya. Kalau ada jendela, maka buka jendelanya. Kalian di depan situ tuh, di depan jendela, terang benderang gitu kan. Nah, harus seperti itu, gitu ya. Kemudian juga jangan ngarahin kipas kepada diri kalian. Ya, kenapa saya bilang jangan ngarahin kipas ke diri kalian? Karena suaranya itu akan mengganggu dan itu akan membuat noise. Noise itu suara berisik dari angin. Misalnya kalian lagi di motor, kemudian teleponan. Nah, itu kan kedengaran suara anginnya ya. Nah, jadi jangan pernah mencoba untuk menggunakan kipas. Menggunakan headset Bluetooth tidak disarankan. Jangan menggunakan headset Bluetooth. Gunakanlah headset kabel atau earphone atau tidak menggunakan apapun. Jadi nyaring-nyaring ngomongnya. Tapi kami sangat menyarankan Anda menggunakan earphone ataupun headset yang ada mic-nya gitu. Registrasi harus stay di Zoom-nya ya Kak. Iya tentu sampai nama Anda dipanggil. Ingat Anda harus setengah jam sebelum sesi udah join. Karena bisa aja lebih awal Anda masuk. Ya, setengah jam usahakan join. Atau mungkin lebih awal lagi dari itu ya. Oke, apalagi kemudian yang teknis ya. Hmm, Kalau menggunakan jas itu terlalu berlebihan nggak DC-nya Kak? Nggak masalah sih sebenarnya kalau Anda menggunakan jas, no problem. Kalau kayak gitu. Kalau kamera agak gelap, Anda bisa beli ring light atau hidupin lampu atau Anda ngelaksanain webinarnya di lantai yang ada cahaya dari luar, cahaya matahari ya. Nah, oke. Untuk SK, ngomongin SK, Anda semua bisa minta ke rektor ya, utamanya untuk PTS. Kalau PTN biasanya sudah dipublikasi, tapi kalau nggak ada juga minta ke TU. Sebenarnya itu kan disyaratkan untuk PTS ya, maka usahakan Anda minta ke TU kalian. Kalau misalnya belum ada dari PTS, ya maka be prepare aja dengan info-info UKT gitu ya. Dari kampus, cek di website kampus masing-masing ya, atau cek pengumuman ketika Anda diterima sebagai seorang mahasiswa baru di suatu kampus. Keberkas perlukan seperti KTP, LOA itu diapakan ya Kak? Itu disiapin aja, nanti diminta untuk ditunjukkan. TO Unifnya di mana ya? Ya Allah Mas Johannes. Ya itu di unipnya masing-masing lah Mas. Aduh, itu untuk PTN atau PTN juga Kak. Nah ini Mbak Ibdai Muslihah ini tidak membaca info dari beasiswa unggulan ya. Itu dari PTS Mbak. Dicek lagi ya untuk PTS. Nah kemudian Kak Maba LOA kan ya betul. Bagaimana daftar hadir? Bagaimana cara mengetahui di email? Kak buat SKPTN Maba itu gimana ya Kak? Kalau mau minta pihak kampus 2 hari tanggal merah, Senin udah wawancara. Nah, coba cek lagi. Tadi ya saya bilang pengumuman kalian. Biasanya dilakukan surat UKT. Kalau nggak ada, coba cari surat pengumuman UKT yang ada di website setiap kampus. Kalau surat keterangan aktif, kalau maba itu gunain LOA bosku. Kalau maba bisa gunain LOA. Kalau ongoing baru pakai surat keterangan aktif. SK Rektor biaya UKT itu kalau ongoing apa harus 2024 ya Kak? Nah, baiknya sih ketika kalian masuk. Karena kan beda-beda yang diterapin ke kalian gitu. Biasanya kalau saya masuk 2023, berarti Kak SK-nya biasa SK yang 2023 tuh. Tapi tetap prepare yang SK 2024 juga. Nggak ada salahnya. Surat keterangan aktif pakai aja yang waktu daftar di BU ya. Itu bisa kan? Kemudian SS-an besaran UKT di akun maba bisa nggak? Pakai aja dulu jaga-jaga tapi cari SK-nya. Kak SK harus akadabo tidak SK apa waktu pengumuman kelulusan debuting bisa. LOA boleh pakai SS pengumuman SNBP Kak. Kak ya boleh pakai SS pengumuman FMP kalau bisa ada LOA-nya. LOA-nya pakai bukti keterima bisa. Rektor tentang biaya UKT itu biaya UKT kitanya atau yang daftar golongan berapa dapat berapa Kak. Itu semuanya ya baik punya kitanya atau punya yang golongan lain. Oke guys, mungkin itu dulu untuk sesi hari ini udah cukup sore. Nah, sebelum aku akhiri sesi hari ini, mari semuanya untuk on cam kita akan dokumentasi akhir untuk sesi klasikal yang kedua. Yuk, silahkan on cam guys. Mana nih yang kemarin janji mau nge-tag Instagram di kelas klasikal satu, malah nggak ada yang upload. Nanti boleh diramein ya guys ya Instagramnya ya.
Nggak apa-apa kalau belum mau apa namanya, nggak apa-apa kalau belum mau spill ikut mentoring. Bukan apa ya, ikut mentoring wawancara nggak apa-apa. Yang penting upload aja, terus tag. Udah itu aja, nggak usah ada eh, caption. Kalau nggak ada caption nggak apa-apa. Saya paham kok. Saya juga pernah berada di posisi kalian yang kalau belum jelas statusnya kan, kadang kayak, aduh, nggak upload dulu deh gitu. Oke, mari kita. Terima kasih banyak, materinya keren banget. Oke, second AC. Pakai second akun. Terima kasih banyak Kak. Kak, sama-sama. Semoga bisa dipahami ya guys Oke, ya. ayo dokum dulu Yuk warga kita negara dukung dulu. Indonesia, jangan hilang dulu guys ya. Ini warga negara Indonesia kan live-live aja ini ya. Oke, Mbak Yuna boleh kita sama-sama dokum ya Mbak. Oke, kita mulai guys dari slide yang pertama. Oke, satu, dua, tiga. Oke, boleh ditunggu terlebih dahulu. Kita siapkan untuk awalnya guys. Oke, saya lanjut. Yang kedua lagi guys. Satu, dua, ya. Oke, oke. Yang terakhir. Satu, dua, tiga. Oke, teman-teman semuanya. Terima kasih banyak untuk datang hari ini. Sukses dan semangat untuk belajarnya ya. Love you all. See you soon. See you di ketiga. Bye-bye semuanya. Terima kasih sudah hadir. Sampai ketemu di sesi ketiga semuanya. Sukses belajarnya. Ditunggu daftar di mentoring kita ya. Bye-bye.